Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali bahas sifat salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Pada pertemuan pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan masuk membahas tentang sifat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tayyib. Jamaah rahimakumullah, dalam kitab ini beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menyebutkan dimulai dari riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dan turun untuk sujud. Jadi setelah i'tidal, kemudian beliau bertakbir dan turun untuk sujud. Takbir di sini adalah takbir intiqal dari posisi berdiri, yaitu posisi i'tidal, kemudian turun untuk sujud. Dan beliau juga memerintahkan orang yang salatnya buruk, al-musi' as-salah, ya, ataupun al-musi' salatuhu, untuk melakukan hal tersebut. Sebagaimana beliau bersabda, la tatimmu salatun li ahadin minan nas, salat seseorang itu tidak sempurna hatta hingga sampai pada kalimat yaqula sami'allahu liman hamidah. Kemudian hatta yastawi qa'iman, hingga dia berdiri tegap, thumma yaqul, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, thumma yasjuda hatta tatma'inna mafasiluhu, kemudian ia sujud hingga ruas tulang belakangnya kembali ke posisi semula. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim, gitu. Kemudian jika hendak sujud maka beliau mengucapkan takbir dan beliau merenggangkan kedua lengannya dari lambungnya, ya. Kemudian beliau bersujud, ya. Ini keterangan disebutkan oleh Imam Abu Ya'la dalam musnadnya. Jadi beliau takbir, merenggangkan kedua lengannya, ya. Jadi direnggangkan dari lambungnya, kemudian beliau sujud. Beliau terkadang mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud, ya. Jadi ketika sujud sama seperti ketika bangkit dari ruku', sami'allahu liman hamidah. Sama ketika hendak sujud juga kadang beliau mengangkat kedua tangannya juga, Allahu Akbar. Jadi seperti itu, ya. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Daruqutni, ya, dengan dua sanad yang sahih seperti itu. Dan ini juga beberapa para sahabat mempraktekkan ini, ya. Di antaranya adalah Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas, ya, dan beberapa para sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi sebelum sujud maka mengangkat kedua tangan terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian bagaimana posisi turun dengan turun dari sujud, ya, turun ketika sujud. Nah, ketika turun ketika sujud, ya, maka yang didahulukan adalah kedua tangannya, ya. Yang didahulukan ketika turun sujud itu kedua tangannya.
Karena ada keterangan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, kemudian Daruqutni dan Imam Al-Hakim, bahwa Nabi SAW meletakkan kedua tangannya ke lantai sebelum meletakkan kedua lututnya. Kana yad'u yadahi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Ya. Jadi tangan terlebih dahulu yang diturunkan sebelum apa? Sebelum kedua lututnya. Dan beliau juga memerintahkan untuk melakukan hal itu. Ya. Sebagaimana beliau SAW bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, idza sajada ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian hendak sujud, maka fala yabruk kama yabrukul ba'ir, janganlah ia turun seperti unta menderum. Wal yadha'i yadayhi qabla rukbatayhi, hendaknya ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga berdasarkan keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajh. Sesungguhnya kedua tangan itu sujud sebagaimana sujudnya wajah. Fa idza wada'a ahadukum wajhahu, jika seorang di antara kalian meletakkan wajahnya, fal yadha' yadayhi, hendaklah ia meletakkan pula kedua tangannya, fal yarfa'huma, hendaklah ia mengangkat pula kedua tangannya. Jadi ketika posisi hendak sujud, ya, jadi yang diturunkan adalah kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Jadi begitu. Kemudian juga masih sifat sujud, bahwa beliau bertopang dengan telapak tangannya dan beliau membentangkan keduanya, merapatkan jari-jarinya dan menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Jadi saat sujud itu tidak renggang jari jemari kita, tapi kita rapatkan. Dan semua jari-jari kita hadapkan ke arah kiblat. Ya. Ada orang yang dia entah kenapa kalau ketika sujud itu ya dia asal aja naruh tangannya beginilah, ya. Tapi yang tepat adalah dia harus, ya, rapat, tidak seperti ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram agak renggang, tidak mengapa. Tapi kalau ketika sujud dia harus rapatkan semua jari jemarinya begini. Nah ini semua diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi. Semua riwayat ini dinyatakan sahih, ya. Jadi begitu. Kemudian posisi ketika sujud, ya, telapak tangan itu sejajar dengan bahu, ya. Nanti akan coba kita praktekkan, ya. Sejajar dengan bahu. Nah, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, ya. Dan terkadang beliau meletakkan telapak tangannya sejajar dengan daun telinga, kadang sejajar dengan daun telinga, ya. Dan terkadang juga beliau ketika sujud meletakkan kedua tangannya ini sejajar dengan bahu, ya. Dan Nabi menetapkan atau menekan dan menempelkan hidung dan dahinya pada tanah, ya. Jadi benar-benar ditekan, ya. Nah hal ini beliau bersabda kepada orang yang sholatnya buruk ketika beliau mengoreksi orang yang buruk sholatnya. Beliau bersabda, idza sajadda famakkin li sujudika, apabila kamu sujud maka mantapkanlah sujudmu, ya. Begitu. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa beliau juga mengokohkan letak kedua lutut dan bagian depan jari telapak kakinya, nah, serta menghadapkan atau punggung kedua kakinya dan ujung-ujung jari kaki ke arah kiblat. Jadi diusahakan jari jemari kaki itu dihadapkan ke arah kiblat. Jadi bukan ngambang begini, ya.
tapi benar-benar dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian merapatkan tumitnya. Ini berdasarkan riwayat ada Imam At-Tahawi dan Ibnu Khuzaimah, dirapatkan tumitnya. Dan menegakkan telapak kakinya, benar-benar tegap. Nah, beliau memerintahkan melakukan hal tersebut dan beliau menekuk jari-jari kakinya. Begitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan 7 anggota badan yang dipergunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sujud, yaitu 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki, kening dan hidung. Jadi seperti itu. Ya. Baik. Kemudian terkait dengan 7 anggota badan ini, yaitu kening dan hidung ini disebutkan 1, ya, disebutkan 1, bukan 2 bagian tapi 1 bagian. Telapak tangan, 2 lutut dan telapak kaki. Kemudian kening dan hidung itu menjadi 1, seperti itu. Baik. Kemudian keterangan yang berikutnya adalah beliau tidak membentangkan kedua lengan dari siku sampai pergelangan tangannya. Maksudnya menempelkan pada tanah. Enggak seperti ini. Namun beliau mengangkat keduanya dari tanah. Nah, lengannya diangkat dari tanah. Dan menjauhkan keduanya dari lambung. Nah, hingga kedua ketiaknya yang berwarna putih itu terlihat dari belakang. Ini keterangan disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hingga seandainya seekor anak kambing, ya, itu hendak lewat di bawah kedua tangannya, nah, niscaya kambing itu akan bisa melewatinya. Berarti tinggi juga, Pak. Gitu. Kemudian Rasulullah merenggangkan lengannya dari lambungnya sangat lebar, sehingga sebagian sahabat berkata, sungguh kami sangat kasihan kepada beliau karena beliau terlihat kepayahan melebarkan lengannya dari lambungnya ketika sujud. Hal ini juga dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi seperti itu. Tuh, coba kita praktekkan, ya, ketika hendak sujud, ya. Baik. Jadi tadi, ya, dalam beberapa keterangan, ya, dari riwayat-riwayat yang disebutkan dalam kitab ini, ya, setelah kita i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Nah, di sini apakah kemarin ada yang bertanya, tangan kita ini tarosul, ya, ataupun kembali kepada sikap semula yaitu sedekap. Maka di sini, ya, para ulama tidak membahasnya sebagai bahasan yang sangat begitu penting sekali, tidak. Artinya di situ ada kelonggaran, boleh kita sedekap dan boleh kita tarosul, yaitu tidak sedekap. Itu sudah kita bahas, ya. Nah, lalu kemudian ketika kita hendak sujud, ya. Nah, ketika hendak sujud, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya juga, Allahu Akbar. Nah, terkadang, ya. Tapi juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangannya. Jadi ketika takbir intikal hendak sujud, Allahu Akbar, dan yang pertama kali diletakkan adalah kedua tangannya, ya. Allah, letakkan dulu, seperti ini, ya. Jadi kalau beberapa riwayat-riwayat yang sahih menyebutkan seperti itu. Nah, ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama bahwa diperbolehkan juga untuk ketika hendak sujud meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu. Namun banyak para ulama di antara Imam Zahabi dan yang lain sebagainya, ya, menilai hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang dhaif. Ya, Al-Imam At-Tirmidzi salah satu riwayat hadis yang menilai hadis tentang ketika sujud itu dengan meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu,
sampai hanya ke derajat hasan li ghairihi. Ya. Hasan li ghairihi itu hadis ini hasan, tapi dia hasan disebabkan karena ada penopang hadis yang lainnya. Jadi pada hakikatnya hadis ini dhaif, kemudian terangkat menjadi hasan. Li ghairihi disebabkan karena keterangan-keterangan yang lainnya, seperti itu. Ya. Jadi pertama yang diletakkan adalah kedua telapak tangan. Sehingga nanti kita nggak ada lagi ya yang kemudian ketika ada yang membawakan jangan sujud seperti sujudnya unta menderum. Nanti semua banyak yang mentafsirkan unta menderum. Ya. Ada yang mengatakan unta itu kan sujudnya ada ketika menderumnya ada yang begini dulu. Nah, baru begini kan ada kan. Jadi akan menafsirkan dengan banyak penafsiran terkait dengan masalah unta. Tapi ada keterangannya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyadha yadaika qabla rukbataik." Itu yang penting ya. Letakkanlah kedua tanganmu sebelum kedua lututmu. Jadi ketika sujud, Allahu Akbar, kita praktekkan seperti ini. Seperti ini. Ya. Jadi kedua tangan kita dulu. Kedua tangan kita. Nah, baru ya kedua lutut kita. Ini kurang panjang ya. Apa? Baik ya. Jadi tadi posisi kita sudah begini. Jadi semua jari jemari kita rapatkan, lalu kemudian semua dihadapkan ke arah kiblat. Nah, seperti ini. Ya. Baik. Kemudian disebutkan dalam beberapa keterangan ya, riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala bahwa terkadang Nabi ya meletakkan kedua telapak tangannya itu sejajar dengan pundak. Berarti ketika sujud begini. Nah, seperti ini dengan pundak ya. Dengan pundak ataupun bahu ya. Terkadang beliau meletakkannya sejajar dengan kedua daun telinga. Ya berarti segini. Nah. Ya, kadang segini, kadang segini. Nah, jadi seperti ini. Nah, baik. Lalu kemudian adapun posisi lengan itu tidak boleh ditempelkan ke tanah begini ya. Jadi begini. Ada orang yang sujud begini nih. Kayaknya enak nih, Pak. Ya. Ya banyak sih ya. Ya. Itu diangkat, lengannya diangkat. Dan kemudian menjauhkan sikunya dari lambung, artinya bahkan sampai disebutkan di situ dalam beberapa keterangan riwayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya, sampai yang di belakang itu bisa melihat ketiak putihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai anak kambing itu bisa lewat sini. Nah, jadi benar-benar begini. Nah, ya. Ya, seperti ini. Lalu kemudian posisi kaki. Nah, posisi kaki disebutkan ya, pertama ditempelkan antara tumit satu dengan tumit ya, satunya tempelkan. Lalu kemudian jari jemari diusahakan ya, dibiasakan. Kalau memang sakit itu beda lagi lain, Pak. Ya. Yaitu diarahkan ke arah kiblat semua, dan dengan menegakkan ini tumit kita telapak kaki kita seperti ini ya. Jadi bukan seperti ini ya. Kayaknya enak ya. Seperti itu ya. Jadi begitu. Jadi posisi sujud ya yang sempurna berdasarkan keterangan dalil yang ada ya seperti ini. Nah.
seperti ini. Ya, ya. Jadi begini. Dan meluruskan punggung, bukan begini. Nah ingat, ketika kita merenggangkan kedua tangan kita, lengan kita, ini jika kita mendapatkan tempat dan mampu untuk merenggangkan. Tapi kalau kita posisinya dalam sholat berjamaah, maka kita tidak boleh menyakiti ataupun mengganggu jamaah di samping kita. Jangan sampai antum sujud dulu biar mendapatkan sesuai dengan keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makan teman begini ya. Kasihan yang samping kanan kiri. Tapi kalau semampunya, kalau memang cukupnya segini. Nah seperti ini. Asal renggang saja, kemudian diangkat, bukan seperti ini ya. Nah, begitu. Kurang lebih tata cara sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, ya. Mudah-mudahan bisa dibiasakan ya dalam sholat kita seperti itu. Paling tidak begini Pak, kita bisa merubah kebiasaan sebelumnya yang tentunya yang kita praktekkan itu kita belum tentu tahu dalilnya. Kalau sekarang kita sudah tahu dalilnya, beberapa keterangan-keterangan dari Abu Dawud, Tirmidzi dan lain sebagainya, ya silahkan dipraktekkan. Adapun misal ada di antara kita kok yang mendapatkan keterangan yang lainnya yang lebih sahih, nah itu nanti lain lagi pembahasannya. Tapi ya sementara ini ketika kita sudah mengetahui, oh ini ada riwayatnya dari Imam Bukhari, riwayatnya dari Abu Dawud, Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh banyak para ulama dan yang lain sebagainya, paling tidak kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari dengan beberapa keterangan-keterangan yang disebutkan oleh para ulama-ulama hadis seperti itu. Nah jadi begitu ya. Itulah sifat sujud yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya lakukan dan beliau ajarkan juga kepada orang yang buruk dalam sholatnya, dan beliau juga ajarkan kepada para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum seperti itu. Terjelaskan rahimahullah. Kemudian terkait dengan sujud ini juga ada satu yang harus kita perhatikan tentang tumakninah. Sekali lagi, dalam setiap posisi kita ketika sholat itu harus diikut sertakan dengan tumakninah. Ya. Arti tumakninah itu tenang terlebih dahulu. Tidak perlu terburu-buru dan tidak perlu tergesa-gesa dalam sujud kita. Begitu. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah tentang doa-doa sujud. Doa sujud itu banyak. Ya, sebagaimana doa dalam rukuk, ya. Kalau doa dalam sujud yang sama dengan rukuk, misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Nah, ini sudah kita bahas sebab Nabi membaca doa ini ketika turun surat An-Nasr, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka Nabi membiasakan membaca doa ini ketika rukuk dan ketika sujud. Bukan berarti kemudian doa yang sebelumnya mansuh. Mansuh itu artinya sudah tidak boleh diamalkan lagi, tidak. Karena yang sebelumnya Nabi sering membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud, subhana rabbiyal azim ketika ruku, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu ketika ruku. Begitu ya. Nah, kemudian Nabi membiasakan untuk membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli ini ketika turun perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Begitu. Kemudian banyak doa yang lain seperti subuhun kudusun rabbil malaikati warruh, ya. Ataupun Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu sampai akhir. Ya. Jadi itu ada. Jadi banyak Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala memberikan contoh 12 doa
ya, yang semuanya dijelaskan riwayatnya oleh beliau dengan sanad-sanad yang sahih. Dan ini yang pernah dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya. Jadi kita bisa milih, ya. Jadi nggak ada salah-salah, nggak boleh. Ya, kalau kita di tradisi ini bacanya Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Enggak, kita di tradisi ini bacanya Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Jangan mencirikan sesuatu, ya. Mencirikan dengan doa terhadap sesuatu yang menjadi tradisi di masyarakat kita, jangan. Karena semua, ya, doa-doa ini, ya, ada riwayatnya dan berarti pernah dibaca oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi begitu. Ya, kayak pernah saya cerita ke antum kan, dulu di masa kecil dari TK sampai kelas 3 itu bacanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, karena emang dari kecil itu saya dididik, ya, sama kalangan para ulama-ulama, ya, kita sebut aja nggak apa-apa, dari kalangan NU Nahdliyin, ya. Jadi kalau bacaan nariyah, bacaan apa semuanya sampai sekarang kita hafal bin hafal sampai di luar kepala. Sholawatan, ya, biasanya kan ketika setelah adzan kemudian kita sholawatan, wah itu udah fasih, itu. Kemudian ketika orang tua kami pindah, ya, di kalangan Muhammadiyah, lah itu baru bingung lagi kita ngafalinnya. Katanya Subhana Rabbiyal A'la nggak boleh, Subhana Rabbiyal Azim nggak boleh, Allahu Akbar kabira nggak boleh. Wah, ketika dalam praktek sholat dia harus menggunakan apa yang menjadi tradisi kebiasaan dari kalangan Muhammadiyah. Jadi akhirnya bacanya Allahumma ba'id baini, ngapalkan lagi. Nah, padahal ya baik itu baca Allahumma ba'id, Allahu Akbar kabira, ya itu semua pernah dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan salat kita sah, ya, salat kita sah-sah saja seperti itu. Nah, ini beberapa doa-doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah baca. Kemudian jemaah rahimakumullah, tentang, ya, masih tentang masalah sujud, yaitu kita disunahkan untuk memperlama dalam sujud kita. Saat kita sholat sendirian, tapi ketika kita ditugaskan menjadi imam, maka kita harus menjadi imam yang bijaksana. Artinya kita bisa melihat orang-orang di sekeliling kita, seperti itu. Kadang jadi imam itu susah, ya, kita agak lama sedikit ada yang protes, ya, kelamaan sujudnya. Ketika kita agak cepat ada yang protes lagi, ente sujud cepat amat begitu. Jadi sebenarnya serba salah jadi imam, ya. Tapi kita mungkin bisa mengukur porsinya lah, ya, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Saya pernah begitu, bukan terlalu cepat, ya, menurut saya ya sedang saja, nggak cepat nggak lama, ya. Kemudian ada yang protes, ente kalau imam sujud jangan cepat-cepat begitu. Ya, padahal bukan Allah Akbar nggak, Allahu Akbar sujud, kemudian baru mengangkat kepalanya, ya, Allahu Akbar gitu. Itu dibilang masih cepat. Akhirnya besoknya kita lamakan sedikit. Ketika lama sedikit ada yang protes, ente imam tadi, iya, aneh itu punya penyakit darah tinggi. Kalau sujudnya kelamaan aneh mati, ente tanggung jawab begitu. Sampai begitunya, ya. Biasanya jamaah kan kalau ngomong kencang kan, jamaah maksudnya keturunan Arab kencang. Tapi benar seminggu kemudian dia orangnya meninggal. Tapi bukan karena sujud, ya. Ya, Allah alam karena apa, dia emang sakit lah, seperti itu. Jadi susah kalau menjadi imam itu untuk mengikuti selera jamaah masing-masing. Tapi kita harus bijaksana paling tidak seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya tentang sujud di atas tanah atau tikar, ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sering sujud di atas tanah, ya. Tapi bukan berarti ketika kita sholat harus berada di atas tanah, tidak. Karena terkadang beliau juga bersujud, ya, di atas tikar, ya, artinya diperbolehkan. Tidak harus menempel jidat kita itu ke tanah. Karena ada sebagian mazhab yang mengharuskan
sujud itu harus jidat kita dan semua anggota tubuh kita itu nempel di atas tanah. Dalilnya adalah ya ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untuk bumi itu tempat untuk sujud. Sehingga kalau nggak ada bumi ya nggak sujud. Maka antum ini kalau sholat di sini sholatnya nggak sah semuanya. Karena sholatnya di atas lantai, bukan di atas bumi. Ya, padahal kita ya hidupnya di atas bumi, bukan di atas langit kan. Jadi ada yang sampai seperti itu. Taib. Kemudian poin yang berikutnya ya, setelah tadi sujud yaitu bangkit dari sujud. Nah, imam bangkit dari sujud itu bangkit dari sujud kedua ya, dan juga bangkit dari sujud pertama. Berarti kalau bangkit dari sujud pertama kita ada duduk di antara dua sujud. Kalau ada bangkit dari sujud kedua, misal ya, karena nggak ada tahiyat contohnya, berarti di situ ada istilah duduk istirahat. Ya, duduk istirahat gitu. Kita masuk ke bangkit dari sujud. Kemudian ada keterangan yang disebutkan di sini oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari sujud seraya mengucapkan takbir. Dan beliau memerintahkan hal ini kepada sahabat yang sholatnya buruk. Nah, gitu. Kemudian beliau membentangkan kaki kirinya dan duduk di atasnya telapak kaki kiri dengan tenang. Ya. Nah, kalau ini berarti duduk di antara dua sujud. Ya. Ataupun bisa juga ini duduk istirahat. Beliau juga memerintahkan itu kepada sahabat yang sholatnya buruk. Idza sajadta famakin li sujudika fa idza rafa'ta faqut ala fakhidhikal yusra wa kana yansibu rijlahul yumna wa yastaqbilu bi asabihil qiblah. Apabila engkau sujud, mantapkanlah posisi sujudmu. Apabila engkau bangkit dari sujudmu, maka duduklah ya di atas paha kirimu, dan beliau menegakkan kaki kanannya juga menghadapkan jari-jari kaki kanannya ke arah kiblat. Jadi disebut dengan duduk apa? Iftirash ya. Duduk iftirash itu duduk ketika telapak kaki kiri kita duduki dan kaki kanan kita, telapak kakinya kita tegakkan, jari jemarinya kita hadapkan ke arah kiblat. Itu yang disebut dengan duduk iftirash. Berbeda dengan duduk tawarruk yang nanti akan kita bahas pada pembahasan tentang tahiyat masalah tahiyat nanti insyaallah. Kemudian Nabi juga kadang duduk dengan cara iqa. Nah, iqa yang dibolehkan, bukan iqa yang dilarang. Ya. Jadi duduk di antara dua sujudkah ataupun duduk ketika kita duduk istirahat, maka cara duduknya dengan duduk iftirash. Begini Pak. Nah, seperti ini. Ini ditegakkan ya. Semampu kita ya. Semampu kita. Kalau yang kurus badannya ya bisa. Kalau yang model kayak saya agak susah. Ya. Jadi yang penting bisa ditegakkan. Nah, seperti ini. Ini namanya iftirash. Nah, adapun iqa maka boleh ya, seperti ini iqa-nya. Seperti ini. Dibolehkan. Ya. Nah, iqa yang dilarang adalah menempelkan pantat kita ke lantai dan posisi kaki ya, kedua kaki kita ya berada di sebelah kanan kiri. Tapi alhamdulillah saya nggak bisa, Pak. Nah, ini seperti ini iqa ya. Ya, tapi yang boleh begini. Nah. Jadi kalau antum ada yang pengen duduk seperti ini nggak apa-apa, ya. Jadi begitu. Baik itu duduk di antara dua sujud, na'am, ataupun ketika duduk istirahat sebelum bangkit dari sujud kita, na'am. Seperti itu. Baik. Kemudian bacaan duduk di antara dua sujud adalah
Allahumma gfirli warhamni, boleh ada tambahan wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, jadi nggak ada wa'fu anni. Ya, wa'fu anni-nya nggak ada, Pak. Ya, bisa menggunakan Rabbi gfirli boleh, warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, jadi nggak ada tambahan wa'fu anni-nya seperti itu. Di awalnya kan sudah ada Rabbi gfirli, kenapa harus wa'fu anni? Wa'fu anni artinya juga ampunilah aku, maafkanlah aku. Ataupun boleh juga hanya mengucapkan Rabbi gfirli, ya, igfirli boleh. Rabbi gfirli, igfirli. Itu juga boleh, ya. Nah, ini yang paling mudah di riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada istilah duduk istirahat. Nah, ini yang beberapa waktu lalu banyak yang akhirnya mempertanyakan tentang status duduk istirahat ini. Duduk istirahat ini duduk sebentar sebelum kita bangkit, ya. Karena di situ nggak ada tahiyat. Kalau ada tahiyat jelas ya. Kalau nggak ada tahiyat, misal dari rakaat pertama ke rakaat kedua, ya, ataupun dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Kalau ada 4 rakaat. Nah, itu ada istilah duduk istirahat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada duduk istirahat. Kenapa? Karena duduk istirahat ini hanya dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau dalam keadaan sudah kepayahan untuk apa? Untuk sholat, untuk berdiri. Ya. Jadi usia beliau sudah tua, kemudian postur tubuh beliau sudah mulai gemuk, itu kepayahan. Nah, adapun sebagian ulama yang lain lagi menyebutkan bahwa disunnahkan untuk duduk istirahat. Ya. Sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwa tidak ada duduk istirahat. Nah, jadi begitu. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa boleh duduk istirahat jika memang sudah dalam keadaan kepayahan, susah. Ada sebagian lagi yang mengatakan bahwa ada duduk istirahat. Sebagai diantaranya adalah yang menguatkan pandangan ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab ini. Jadi kita boleh duduk dengan duduk istirahat sebelum kita bangkit dari berdiri kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian rahimakumullah, tentang bangkit ataupun kita hendak berdiri dari sujud. Ya. Maka dengan apa kita bertumbuh ketika kita berdiri untuk ke rakaat berikutnya? Maka berdiri untuk ke rakaat berikutnya bertumbuh dengan kedua tangan kita. Ya. Ini sebagaimana keterangan yang disebutkan, ya, oleh Imam Al-Bukhari bahwa Nabi SAW bangkit ke rakaat kedua sambil bertumpu pada tanah. Beliau menggenggamkan tangannya, ya, saat bangkit dalam sholat, bertumpu pada kedua tangan ketika bangkit. Seperti itu. Dan ini terjemahan menggenggamkan ini sebenarnya dari kata al-ajn, ya, yu'ajin. Yu'ajin itu cuman bukan saya lebih memilih, ya, bahwa kata yu'ajinu itu tidak hanya menggenggam. Karena orang mengadon-adonan itu kan tidak selalu dengan menggenggam kan. Ada orang ngadon yang ngadon gini saja ada. Ya enggak? Ada ngadon gini ada. Jadi tidak harus menggenggam. Sehingga ini perkara yang wasi, yang luas. Sehingga kalau kita mau menggenggamnya silahkan, ataupun kalau kita mau bertumbuh dengan hanya kedua telapak tangan yang kita renggangkan, ini bentangkan seperti ini juga silahkan. Itu nggak apa-apa, ya. Baik itu kita mengepal ataupun merenggang, maka itu sah-sah saja dan dibolehkan semuanya. Jadi begitu, ya. Tapi yang jelas intinya adalah bertumbuhnya bukan pada kedua lutut,
tapi bertubuhnya dengan kedua tangan kita saat kita bangkit. Nah, jadi inilah terkait dengan fikih sujud, ya, dan juga duduk di antara dua sujud serta bangkit dari sujud. Ya, ini disebutkan oleh beliau dalam kitab ini dengan memaparkan riwayat-riwayat yang disahihkan oleh para ulama-ulama hadis. Jadi seperti itu. Tapi sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah bahwa ini semua ya hendaknya kita praktekkan, karena jelas ini ada keterangannya. Adapun ada nanti yang mengatakan, oh boleh kok dengan ini, ya silakan antum pelajari kalau memang ada keterangannya, dan silakan kerjakan jika keterangannya itu sahih. Seperti itu saja. Jadi ringan. Jadi jangan sampai nanti kita, oh berarti yang paling benar adalah pembahasan yang diambil dari kitab sifat salat nabinya Syekh Albani saja dong, yang lain salah. Kita nggak mengklaim yang lain salah, ya. Tapi beliau dalam kitab ini menerangkan semua derajat-derajat hadisnya, hadis yang sahih, ya, sehingga ya tidak salah bagi kita untuk kita berusaha untuk mengamalkannya dan merubah kebiasaan posisi-posisi sholat kita yang sebelumnya kita tidak tahu dalilnya. Nah sekarang kita sudah mengetahuinya, sehingga itu tentunya seharusnya lebih tenang bagi kita saat kita mempraktekkan dalam setiap sholat kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, sebenarnya saya mau membahas tentang kesalahan yang sering dilakukan di saat sujud, ya, ataupun ketika duduk di antara dua sujud. Cuman poinnya sangat banyak, ada sekitar 17 sampai 16, 17 sampai 19 di sini. Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya saja, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan, Pak, silahkan. Waalaikumsalam. Menggeser mensejajarkan dengan pundak, apakah dibolehkan? Dibolehkan. Dan untuk bacaannya setiap rokaat, apakah boleh diganti, nggak harus itu rakaat kedua ganti lagi, apakah dibolehkan juga? Oh enggak, ya. Jadi kalau dalam setiap sholat kita, ya dalam sholat kita baik pertama, kedua, ketiga sampai selesai, ya kita harus istiqomah dalam membaca. Misal kalau ruku sujudnya kita menggunakan subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, ya baca itu terus, ya. Adapun kalau kita ingin membacanya dengan subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la, kita baca itu. Karena nggak ada keterangan Nabi di mix, ya. Pertama subhana rabbiyal azim rakaat pertama, rakaat kedua subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, tidak. Oke. Sebab kenapa? Sebab kalau di sini beliau merubah dengan membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli ini setelah turun surat An-Nasr di ayat yang ketiga, maka beliau membaca itu terus dalam rukuk dan sujudnya. Tidak beliau rukuknya subhanarabbiyal azim, nanti sujudnya subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, tidak. Tapi gitu. Jadi tidak ada nas keterangan tentang harus dimik, tidak seperti itu. Adapun Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau pernah menyebutkan bahwa dibolehkan untuk dibaca semuanya. Misal iftitah baca Allahu Akbar kabiro dengan misal Allahumma ba'id, begitu boleh. Ataupun membolehkan misal subhana rabbiyal azim dengan subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, itu boleh. Ya, subhana rabbiyal a'lanya di waktu sujud. Tapi kalau di rakaat pertama subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la, kemudian rakaat keduanya subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, rakaat ketiganya subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, nah ini tidak ada keterangan. Ya, jadi begitu, Pak. Allah a'lam bishawab. Nah, Ketika kita sholat sendiri, lalu jamaah yang ikut sholat posisi sebelah kiri atau sebelah kanan tapi agak mundur, bagaimana kita memberikan isyaratnya Ustaz agar dia mengerti? boleh kita berikan isyarat suruh maju, atau boleh kita tarik kalau dia mau. Cuman posisinya
kita lihat ini jamaah awam ataupun tidak, dan kita pun tidak tahu, maka kita biarkan dia saja. Kalau kita kasih isyarat dia mau, ya alhamdulillah. Kalau dia memang kita kasih isyarat kemudian dia nggak mau, ya jangan kita tarik paksa, jangan, biarkan saja, nggak mengapa. Seperti itu. Sebab kejahilan dia, ya bagi kita sudah ingatkan itu, insya Allah sudah cukup gitu. Karena ada juga yang berdirinya di sebelah kiri kita, ada. Nah, terkadang berdiri di sebelah kiri itu juga biasanya ada alasan. Ya, kalau yang paham, mungkin posisi misal kita masbuk lalu kemudian posisi kita berada di pojok sebelah kanan. Nah, bagaimana kita mau ketika ada jamaah ingin ikut sholat dengan kita, dia berada di sebelah kiri. Kecuali kita menggeserkan diri kita dulu agar supaya dia masuk ke sebelah kanan kita. Ya, kalau sama-sama kitanya juga tidak tahu kan, makanya seperti itu. Jika memang itu terjadi, ya tidak mengapa, sholatnya juga tetap sah saja. Begitu. Nah, adapun dia di ke belakang sedikit, ya, memang ada keterangan dari ulama Syafi'iyah bahwa dalam posisi sebagai imam dan makmum ketika dua orang itu, hendaknya yang makmum itu agak ke belakang sedikit, membedakan antara imam dan makmum. Tapi sedikit, Pak. Ya, cuman prakteknya sebagian kita di masyarakat kita, ya justru bukan sedikit ke belakangnya, jadi ke belakang sampai satu soft. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau hanya dua, ya berarti sejajar. Dan kalaupun ke belakang sedikit saja untuk membedakan antara imam dan makmum. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, izin bertanya terkait sujud tadi. Ada hadis Nabi yang intinya mengatakan posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Dan kita diharapkan untuk banyak meminta kepada Allah ketika sujud, berdoa. Pertanyaan saya, mungkin ini ketika kita sholat sendirian ya, apakah kita boleh berdoa di sini dalam bahasa Indonesia atau harus dalam bahasa Arab? Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan masalah bacaan-bacaan sholat misalnya, mungkin yang kita baca dalam sholat kita. Jadi perlu kita perhatikan bahwa sholat itu, ya, tahrimuhat takbir, tahliluhat taslim. Haramnya itu dengan takbir, halalnya dengan taslim salam. Artinya Pak, segala aktivitas ataupun bacaan yang ada di dalam sholat setelah kita takbiratul ihram Allahu Akbar, maka itu ada tuntunannya semuanya, ya kan? Tentunya diantara tuntunannya ya adalah dengan menggunakan doa-doa ataupun dzikir-dzikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seperti itu, baik dari gerakan maupun dari bacaan. Dan bacaan kenapa bisa diketahui Nabi membaca ini seperti ini? Karena terkadang beliau mengeraskan bacaan itu. Tujuannya agar supaya apa? Tujuannya agar supaya para sahabat itu mengetahui apa saja yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di zaman dulu bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak tahu dan nggak paham bahasa lain, karena bahasa-bahasa ajam itu juga dulu masuk ke wilayah Jazirah Arab. Bahasa ajam itu bukan bahasa asli Arab, itu juga ada masuk. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan contoh ketika beliau berdakwah ke wilayah Syam, ke wilayah ini lain sebagainya, ketika mengirim para sahabat untuk mengajarkan sholat tentunya kepada di wilayah-wilayah yang lain dengan menggunakan bahasa mereka. Jadi begitu, sehingga tidak ada dalam dalam bacaan sholat kita itu dengan menggunakan bahasa masing-masing daerah. Itu pertama dulu seperti itu.
Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana kalau kita misal ingin menambah doa lain. Karena ada hadis dari Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid. Jadi posisi yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya itu saat dia dalam keadaan sujud. Karena memang dia benar-benar tadallul, menghinakan diri. Posisi kepala itu lebih rendah dari posisi maaf dubur kita, kan seperti itu. Nah, artinya di situ Nabi SAW perintahkan juga fa'akthiru doa, perbanyak doa, ya. Karena sungguh doa dalam sujud itu faqum mina an yustajab. Dia hampir doa setiap yang kita baca ketika sujud itu akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya begini dulu, boleh nggak kita menambah doa-doa yang lain selain doa-doa yang disebutkan oleh Nabi SAW? Dan para ulama menyebutkan boleh, tidak mengapa. Bahkan beberapa keterangan sebagian yang meyakininya hanya di sujud terakhir ini juga salah. Ternyata pada setiap sujud itu kita punya kesempatan untuk menambah doa lain. Nah itu ya, jadi boleh. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, nah boleh nggak jika kita berdoa dengan bahasa kita masing-masing? Baik. Nah kita mulai dari awal tadi runtut. Kita sudah sebutkan tahrimuhat takbir, tahliluhat taslim. Nah jika seandainya kita mengucapkannya dengan lafaz, kita mengucapkan dengan lafaz bahasa Indonesia, ya berarti itu bisa membatalkan sholat kita. Ya, jika kita mengucapkannya dengan bahasa kita, seperti itu. Nah, kemudian berarti harus menggunakan bahasa Arab. Naam. Dan banyak sekali doa-doa yang diajarkan Nabi ataupun doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jika memang kita niatkan untuk doa. Karena ketika kita sujud itu kita dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Nanti ada beberapa kesalahan dalam sujud, itu salah satunya itu. Larangan kita untuk membaca Al-Qur'an ketika kita rukuk dan sujud. Nah, kenapa sampai Nabi melarang itu? Ya itu, mungkin ada beberapa di antara kita yang ingin mengambil doa-doa dari Al-Quran, kemudian mau kita baca ketika kita sujud. Jadi begitu. Nah, sehingga para ulama sebagian itu memberikan solusi, ya kalau di Quran bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya maka diganti Allahumma ditambah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu boleh. Ataupun boleh sesuai dengan itu, tapi memang kita niatkan bukan untuk membaca Al-Quran, karena itu sih bentuknya doa. Nah, kemudian begini, lah kita nggak hafal Ustadz doa-doa dengan bahasa Arab, kita bisanya dengan bahasa Indonesia. Disebutkan solusinya oleh beberapa para ulama kontemporer sekarang. Monggo silahkan mau menggunakan bahasa Indonesia, tapi tidak dengan dilafatkan. Tidak dengan dilafatkan. Meskipun ada beberapa yang membolehkan, boleh dengan digerakkan bibirnya, tapi ini untuk kehati-hatiannya kita mengucapkan sesuatu yang bukan ya dari yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka tidak mengapa bagi kita untuk berdoa dengan bahasa masing-masing kita, tapi hanya di dalam hati, jangan kita lafadzkan. Jangan sampai kita sujud nanti, ya Allah, nasi kebulinya udah disiapin, ya, baunya sampai sini, di sampingnya ini orang takut nggak dapat nasi kebuli nanti, ya kan? Jangan sampai orang yang di samping kita, ya akhirnya kita terfitnah dengan itu. Salah satunya begitu, ya. Begitu Pak. Wallahu taala alam bisawab. Nah, masalah tadi duduk di antara dua sujud kan Ustadz contohin tadi dua. Kalau misalnya kaki disilangin itu boleh nggak? Cuma kan masih didudukin pantatnya. nah. Kalau kita katakan boleh atau tidak, pertama itu nggak ada keterangan model duduk seperti itu. Ya, tidak ada keterangan model duduk seperti itu. Nah, sehingga andaikan kita misal tidak mampu untuk duduk iftirosh, tidak mampu untuk duduk iqa, dan kita butuhkan duduk dengan cara apapun, itu nggak apa-apa.
ya, cuman ya tidak mengikuti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam arahkan. Jadi seperti itu. Andai kan memang kita butuhkan, bukan nyamannya ya, kan ada orang enak duduk begini gitu. Tidak. Kalau memang dia nggak mampu mungkin duduk iftirosh karena ada yang sakit mungkin dari pergelangan kakinya atau lain sebagainya. Dia tengah terpaksa duduk sesuai dengan yang dia mampu, ya maka hal itu tidak mengapa insya Allah. Begitu Pak. Ya sama sebagaimana gerakan-gerakan salat yang lainnya, kalau sudah mentoknya nggak bisa dipraktekkan dengan sempurna ya semampu dia. Makanya saya pernah cerita kan, dulu waktu Raudhah itu bebas. Ya, di awal-awal di tahun kalau nggak salah 2015 lah saya waktu itu Raudhah bebas, artinya bebas nggak seperti sekarang, apalagi sekarang harus pakai tasrih, izin masuk Raudhah kan gitu. Saya kalau sholat subuh selalu di Raudhah, selalu di Raudhah kalau sholat subuh. Ya, karena memang kebetulan hotel saya itu justru di sebelah baratnya masjid, bukan di sebelah timur. Biasanya kan bukan barat ya kalau di sana ya, menghadapnya bukan barat ya, kalau nggak salah utara atau selatan. Ya, bukan di sebelah selatannya masjid, tapi di sebelah utaranya. Kalau kita kan sebelah barat kiblat kita. Nah itu jadi lebih dekat dengan mihrab, dengan makom Nabi itu lebih dekat. Sehingga saya sering kalau sholat subuh itu. Pernah suatu waktu kita sudah berada di sof, ya, di Raudhah di sof, dan jarak antara sof saya dengan depannya itu udah mepet maksudnya. Ini ada orang kadang begitu, ya, nggak punya adab, nggak tahu etika dan lain sebagainya lah. Tiba-tiba dia bikin saja di depan pas saya. Subhanallah, sujudnya itu sulitnya luar biasa. Nah karena sulitnya kita sujud, ya sudah sujudnya kita benar-benar begini banget, ya, nggak terlaksana semua ya, yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya semampu kita. Kadang kita ada keadaan yang seperti itu, maka itu tidak mengapa. Seperti itu, Pak. Yang satu lagi kalau kita duduk kan tahiyat terakhir tuh kan ya, kalau misalkan maghrib apa asar itu kaki yang kanan kan harusnya tegak ngadep kiblatnya. Ada yang saya lihat suka melehoy gitu kakinya. Oh, itu. Ya akan melehoy kan gitu. Iya. Nah, itu boleh apa enggak tadi? Nah makanya itu mungkin itu keadaan dia memang susah, sakit. Ya. Ada orang yang saya beberapa pernah mengalami karena kaki sakit. Ini duduknya melehoy begitu. Bukan berarti saya membenarkan duduk saya ya, tidak, karena memang sakit susah Pak. Tapi kalau memang disengaja itu duduknya orang yang misalnya dia malas, kan ada orang sholat yang malas, ada salah aja begini dah. Kalau yang seperti itu ya, berarti dia telah menyelisih dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Nggak apa-apa. Nggak ada keterangan larangan, cuman itu larangannya di dalam sholat. Ada gitu. Iya itu ik'a, duduknya setan. Nah itu saya belum dapat keterangan itu larangannya. Cuman kalau di dalam sholat tidak boleh. Begitu aja. Wa'iyyakum. Baik, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.